Sana. Halo Bro Lukman. Wih, set Ambil saja. gitar nih. Mainin aja. Sikat ya. Sikat aja. Udah lama nih. Itu kacamata potong sebelah ya? Oh iya, potong nggak? Oh, Gak iya. apa-apa lah. Karena kan di sini juga kita mau podcast ya tentang sistem kekerabatan. Tapi kita harus openingnya itu harus pakai lagu dulu yang sesuai dong. Lagu apa ya? Nina bisa kan? Bisa dong, gas ya. Dari Fish ya kan? Bisa gas. Siap ya. Kayaknya palas bentar ya. Pala sedikit gitu ya, harus disetting dulu gak sih? Gila. Jadi gak salah gitu ya kita ngundang Bro Lukman ini pemain band rock dari SMP 30 bro. Gak salah. Tadi mau saya lanjutin, Li. Kenapa tuh ngelanjut? Tapi isu ini tahu royalti, jadi saya takut. Oh iya, gak usah nanti disuruh bayar gitu ya. Ya, Ya nggak apa-apa, dipajak di mana bumi dipijak, di situ Anda dipijak. Dipajak. Dipajak gitu. di mana Aduh, bumi gak asik, dipijak, di situ ada Anda pajak. Ya, ya. Panas ini, Li. Saya habis nge-MC jadi pakai jas. Ini agak tua, bisa dihidupin gak sih? Enggak ya? Bisa, euy. Susah apa. Yang penting kelihatan aja nih muka-muka ganteng kita. Wah, ganteng gak tuh? Udah Starboy gini, lihat udah culture gini, bro. Gue juga ini di dalam mobil, adem banget suasananya nih. Masih jam 5 sore, bro. Senja-senja ya. Iya, senja-senja. Bisa dilihat ke sana tuh. Ada disponsorin juga sama kakak lain dari ini nih. Papinya. Man, bisa dilihat tuh IG-nya Rumah Sapi Meat Shop, bro. Oke, langsung aja ya. Kita langsung ke Oh iya, BTW, lagunya gak sih? Lagu kali ya biar gak Iya. bosan amat ya. Ini lagu Ini nggak kena royalti kan? Enggak dong, ini punya orang luar. Orang luar sih pasti. kayaknya kita kecilin dikit ya. Ya kecil aja biar yang suasana hati kita tenang gitu, tapi bisa bikin semangat. Oke, teman-teman, selamat datang di podcast Gaya Culture bersama lagi. Oh, nggak belum ya. Wow. Selamat datang di podcast Gaya Culture bersama saya Lukman Harli Nugraha. Dan saya Padli. Kami akan membawa kalian menuju sebuah tema yang cukup berat di kalangan anak SMP, yaitu sistem kekerabatan matrilineal dan juga patrilineal. Sebenarnya saya mau nanya dulu, apa itu matrilineal sama patrilineal? Oke. Jadi matrilineal itu sebuah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan itu dari ibu, bro. Yo, Kayak gitu. kayak dari bahasa Latin itu. Iya, bahasa Latin. Jadi matri itu dari kata mother gitu. Ya, madam. Mother, dan material itu line, itu artinya garis. Lineal tuh garis ya, Garis, bahasa ya. Latin itu. Ya, bahasa Latin, jadi garis dari keturunan ibu lah intinya. Tapi ngomongin soal material itu mungkin di kalangan kayak kita tuh udah nggak apa ya, lebih kenal itu dengan kata matriarki. Iya, betul, matriarki. Ya, mungkin dikenal itu seperti itu gitu ya. Kalau misalkan anak-anak zaman sekarang itu standar TikTok itu di IG kayak gitu ya kata-katanya. Berarti patrilineal itu kebalikannya. Ya, Berarti patrilineal itu sama aja tapi garis keturunannya bedanya dari ayah. iya. Oke. Dan sekarang kita akan membahas sistem kekerabatannya, teman-teman. For your information dulu buat kalian. Ini tuh adalah materi yang bakal kita bawa atau yang sedang kita pelajari ya di sekolah. Ya, di sekolah juga ya, di pelajaran bahasa Indonesia dari Pak Cecep ya, Pak Cecep. Sebelumnya, ada beberapa suku yang menganut patrilineal sebelumnya. Ya, yang seperti kita tahu ada bangsa Arab, suku Tamil, Minahasa, suku Rejang, suku Batak, suku Aceh, Gayo, Sangir, dan juga Nias. Dan kalau matrilineal, kita sebut aja matriarki aja kali ya, biar gampang ya. Gampang aja ya. Dan kalau dari matriarki itu yang gampang kita ambilnya dari contohnya itu dari Minangkabau. Minangkabau ya, tepatnya itu di Sumatera Barat gitu ya. Jadi ada juga nih data yang saya baca di artikel gitu, intinya itu datanya itu dari Badan Pusat Statistik, bro. Tahun 2023 kalau nggak salah ya, yang dimana isinya itu bahwasanya
suku Minangkabau itu menjadi penganut sistem matriarki atau matrilineal tersebut terbesar di dunia. Jadi kita tuh bangga gitu ya dengan adanya sistem penganutan di suku Minangkabau. Ya, menjadi jadi terbesar. katanya juga kan walaupun dalam satu negara atau dalam satu desa, satu suku, mereka tetap saja menolak untuk perkawinan satu suku karena dianggap bakal merusak garis keturunan. Itu benar kan? Ya. Oke. Selain itu juga katanya Minangkabau tuh satu-satunya nggak tahu satu-satunya teman-teman ya. Tapi setahu saya untuk sistem ini tuh pernikahannya laki-lakinya yang diberi mahar. Iya. Kalau Ya kan? kayak di rumah kita gitu ya, di Sunda gitu, di sini di pepanggungan lebih tepatnya. Kalau misalkan yang dikasih mahar itu perempuan gitu, atau menganut sistem patrilineal gitu. Nah, sekarang kita sepertinya harus mengenal dulu apa itu sistem kekerabatan. Berdasarkan jurnal sistem kekerabatan masyarakat Lampung, perpaduan berdasarkan garis bertalian darah yang ditulis oleh Windo Diki Irawan, sistem kekerabatan adalah hubungan yang berasal dari seorang ayah dengan anak dan seorang ibu dengan anak. Menurut Choni dalam jurnal tersebut, sistem kekerabatan tercipta bukan hanya karena ada ikatan perkawinan atau hubungan keluarga saja, melainkan karena adanya hubungan darah yang terjalin. Itu kekerabatan. Berarti kalau menurut saya sistem matrilineal sama patrilineal ini sedang gentar-gentarnya dikecam kan karena patriarki itu, karena banyak yang menuntut hak setara teman-teman, seperti kesamaan gender, kesetaraan gender. Ya. Karena memang banyak kasusnya ya matriarki seperti itu teman-teman. Dan yang sekarang menjadi highlightnya itu, coba kita lihat ke daerah sekitar kita nih. Kita tinggal di Bandung dan hampir seluruh pernikahan yang pernah saya datangi, hampir semuanya mahar diberikan kepada perempuan. Ya. Memberikan bahwa laki-laki itu memiliki derajat lebih tinggi. Betul. Ya, ngomongin tentang tadi juga suku Minangkabau, bro. Jadi kalau misalkan di suku Minangkabau itu ada yang namanya itu rumah gadang. Ya, Nah, jadi rumah gadang itu kalau misalkan diberikan warisan, itu tuh jangan sampai dijual, bro, tapi diwarisin ke anak perempuan. Jadi kalau misalkan nih orang tuanya itu meninggal, dia itu punya rumah gadang kan. iya. Nah, rumah itu jangan dijual sama anaknya, tapi harus diwarisin terus sampai turun temurun gitu, bro. Oh iya iya. Terus juga laki-laki itu biasanya tinggal di rumah keluarga ibunya meskipun sudah menikah. Iya. Karena memang katanya juga kalau di Minangkabau tuh yang sudah menikah tuh tinggalnya di rumah istrinya. Iya. Dan menurut A.A. Nafis ya, Minangkabau lebih merujuk kepada kultur etnis yang tumbuh dan besar karena sistem monarki, serta menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal. Berarti kekerabatan di Minangkabau memang sudah sedari dulu menganut sistem matrilineal. Ya, jadi walaupun budayanya itu sangat kuat, tapi diwarnai dengan ajaran agama Islam. Juga ada dari Thomas Stamford Raffles ya kalau nggak salah. Jadi setelah melakukan ekspedisi ke pedalaman Minangkabau, tempat kedudukan kerajaan Paraguyung menyatakan bahwa Minangkabau ialah sumber kekuatan dan asal-asalan bukan. Oke, bukan dong. Aduh, Bukan. lucu banget. Dan asal bangsa Melayu gitu. Yang kelak penduduknya itu tersebar luas di Kepulauan Timur. Masyarakat Minang juga bertahan sebagai penganut matrilineal. Kenapa? Dikarenakan pada zaman itu tuh kedudukan itu lebih tinggi perempuan kalau untuk di Minang. Dan juga masyarakat Minang sebagai penganut matrilineal terbesar di dunia. Selain itu, etnis ini telah menerapkan sistem proto-demokrasi sejak masa pra-Hindu. Dengan adanya kerapatan adat untuk menentukan hal-hal penting dan berpermasalahan hukum. Ya. Jadi ada juga riset Universitas Leiden tahun 2018 itu
matrilineal itu sering berkaitan dengan sistem sosial yang lebih egaliter bro dari perempuan. Yang tadi Bro Lukman omongin, kalau misalkan matrilineal itu lebih egaliter untuk perempuan, sedangkan patrilineal itu cenderung memberikan akses kekuasaan lebih besar kepada laki-laki. Nah, terus apa sih dampak pada peran laki-laki dan perempuan di matrilineal, teman-teman? Jadi perempuan itu punya posisi yang kuat. Nah, terutama dalam urusan ekonomi dan keberlangsungan keluarga. Contohnya di Minangkabau itu perempuan jadi pemilik sah tanah pusaka yang tadi udah kita omongin teman-teman, yang menjadi sumber kehidupan keluarga besar. Tapi laki-laki juga tetap punya peran penting, ya walaupun lebih banyak di luar rumah tangga inti gitu. Dalam adat Minang ada konsep mama atau mungkin bisa mamak ya. Jadi paman dari pihak ibu ya dari pihak ibu yang punya tanggung jawab mendidik dan membimbing anak-anak saudara perempuannya gitu teman-teman. Ya, Sumatera Barat memang mereka bahkan dikenal sebagai masyarakat matrilineal terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 5,3 juta menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2020. Ya, dan datanya itu sudah valid ya. Karena langsung dari Badan Pusat Statistik, bro. Oke. Sebenarnya teman-teman, ini tuh masih menimbulkan banyak pertanyaan ya mengenai matrilineal dan patrilineal ini, dikarenakan ternyata masih banyak yang menganut sistem ini di Indonesia. Sementara masyarakat sedang gencar-gencarnya tentang yang namanya kesetaraan gender. Ya, kesetaraan gender. Ini memang sistem kekerabatan keturunan, tapi masyarakat lebih ingin bahwa keduanya itu saling menonjol dan juga bisa setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ya. Jadi intinya itu perempuan ingin menuntut pria itu menjadi setara, dan juga jadi gini bro, kalau misalkan di TikTok itu lagi viral dengan katanya patriarki gitu. Iya. Jadi katanya apa tuh, laki-laki yang pemalas atau bukan pemalas, bukan? apa ya, kayak lebih karena tinggi mungkin ya, merasa dia lebih tinggi ya, jadi merasa perempuan itu harus yang segala bekerja, misalkan makan itu harus diambilin, cuci piring itu harus dicuciin sama istri, padahal sebaiknya itu nggak usah ya bro ya. Kita itu sebagai pria itu harus gentleman, kita tuh harus adil gimana caranya kita itu membantu istri kita. Mungkin kalau misalkan anak-anak seperti kita mungkin masih menghargai ibu kita ya. Jadi kita tuh masih kecil, dan gimana caranya ngelatih supaya tidak ada yang namanya itu patriarki seperti yang tadi kita ceritakan, yaitu dengan cara membantu ibu pun itu bisa menjadi latihan kita untuk menjadi pria yang dewasa, adil gitu. Menurut survei adat oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau 2021 tepatnya, sekitar 82% keluarga Minang masih mempraktikkan pembagian warisan tradisional itu ya, seperti yang pewarisan itu seperti tadi kata Bang Fadli. Jadi rumah gadang kalau misalkan udah punya tuh jangan dijual, tapi tetap diturunin ya, terus turun temurun. Dampaknya adalah perempuan di Minangkabau relatif lebih terlindungi secara ekonomi dibanding masyarakat patrilineal. Iya, betul. Sebenarnya ya masih seperti bilang, ini masih menimbulkan banyak pertanyaan karena jujur kita hidup sebagai laki-laki. Ya, hidup sebagai laki gentleman gitu. Dan setelah melihat kita lihat contoh dari bapak kita sendiri aja ya. Ya, bapak. Sistem ini justru ada dua, bisa positif dan negatif untuk sistem-sistem seperti ini. Positifnya adalah ya benar, secara ekonomi bisa terlindungi dan lain-lain. Tetapi bagaimana tentang dampak negatifnya? Terjadinya konflik ya. Iya, terjadi konflik antar suku perempuan atau garis keturunan Adam dan juga garis keturunan Hawa. Ya gitu. Pasti bakal ada menimbulkan perpecahan, menimbulkan percikan lah, seperti itu. Goresan, sayatan lah intinya ya kalau misalkan kata ini ya. Kita lihat dari kita hidup mungkin di garis patrilineal kali ya. Iya. Ayah kita yang memberikan mahar untuk ibu. Dan setelah kita lihat juga pasti ayah kita pergi kerja, perannya seperti itu. Dan tapi bukan seperti itu kita menganggap bahwa ibu kita itu sebagai ibu rumah tangga saja gitu. Iya, malas, cuman diam, tidak apa-apa. Justru apabila tidak ada ibu kita,
kita tidak akan ada di sini. Iya betul. Jadi dalam rumah tangga itu kita harus mementingkan dua aspek. Yang pertama itu ada aspek eksternal dan internal. Jadi dalam rumah tangga itu bukan semena-mena di dalam rumah itu harus ada makanan, harus cucian piring itu udah beres, cucian baju itu beres. Tapi gimana nya eksternal kita itu pekerjaan, mendapatkan uang. Jadi intinya jika eksternal tidak dibuat, maka internal pun susah. Apa jadinya jika kita bekerja? Apa jadinya jika kita tidak bekerja? Ya mungkin makanan di rumah nggak ada, bro. Iya. Begitupun Makanan juga itu. kalau misalkan internal, kita mementingkan internal saja. Misalkan, oh rumah kita ini harmonis loh, bro. Rumah kita itu cucian piringnya itu bareng-bareng gitu, bro. Iya. Tapi mereka nggak kerja, dapat makannya dari mana gitu. Iya, Jadi makanya dua harus aspek ini seimbang. tuh harus seimbang. Maka dari itu saya bilang bahwa misalkan ada yang sudah memberi, misalkan orang tua kita, ayah kita kerja. Apabila tidak ada ibu, tidak akan ada yang mengolah. Ya. Apabila tidak ada ibu, tidak akan ada support sistemnya, teman-teman. Maka dari itu kedua ini harus seimbang, Li. Ya. Dan menurut saya, ya kembali ini ada positif dan negatifnya. Tapi apabila sistem ini akan terus dilakukan, akan terjadi banyak gesekan. Ya. Negatifnya lebih banyak cenderung. Ya memang betul. Ya mungkin sekarang kita melihat bahwa ini sistem yang masih lumrah ya, Ya, karena masih- memang Indonesia banyak suku. Banyak suku. Jadi kita tidak bisa menyalahkan atas suatu sistem yang ada di suatu suku lalu kita mendiskriminasi atau mengkritiknya secara Ya. berlebihan, menyuruhnya berhenti gitu. Padahal kan itu sudah turun temurun gitu ya. Ya, bagaimanapun ini tetap keanekaragaman Indonesia Nusantara. Ya betul. Karena negara kita juga sebagai negara multikultural yang dimana ada ratusan atau mungkin ribuan suku dan budaya, bro, di Indonesia ini. Pulaunya itu ada banyak. Ada berapa? 17.000 lebih. 17.000 kalau misalkan pulau. Kalau misalkan ini tuh ada 30 berapa tuh? Kemarin data yang baru tuh 30 apa? Pulau. Yang baru Iya, ya sekitar 30 lebih lah. iya 30 lebih. Matrilineal juga teman-teman, bukan cuma soal warisan lewat ibu, tapi juga filosofi hidup yang mengatur peran gender, hubungan keluarga, dan kekuatan ekonomi di tengah arus modernisasi. Mempertahankan sistem ini bukan hal mudah, tapi masyarakat Minangkabau membuktikan bahwa tradisi bisa berjalan berdampingan dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi teman-teman, kembali lagi saya bilang, ini adalah materi bukan sulit tapi materi yang berat untuk Ya, kami berat anak sih. SMP. Kami mengolah data sedemikian rupa, dan juga kami mencari Oh, siapa? Woi. Ada iklan sebentar ya dari adiknya Lukman. ini lewat lagi nih bola yang ini. Kita lihat. Ya lagi biasalah anak-anak musim-musimnya Musim ya, layangan. musim layangan gitu. Dan di sekitaran saya juga memang seperti itu. Banyaknya masih menganut patrilineal. Dan teman-teman, jangan kita pikir apa ya, jangan kita anggap sebelah mata lah tentang sistem kekerabatan ini, karena ini untuk di tradisi kita sangat sakral. Sakral, sangat sakral sekali. Menentukan matrilineal dan patrilineal itu wah berat ya. Bukan nggak semena-mena bisa dibuat gitu aturan seperti itu, karena itu sudah turun temurun. Ya, karena ini tradisi ya, bukan, Iya, tradisi. bukan budaya saja. Ini tradisi itu kan apa, seperti norma atau apa perilaku yang sudah dilakukan secara turun temurun. Iya. Itu juga sebagai adab atau mungkin ya gimana caranya kita menghargai nenek moyang kita yang sudah menurun temurunkan budaya gitu, bro, Iya. ke kita. Oke, mungkin Li, kita akan mengambil break dulu sebentar. Ya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut itu, kayak di TV aja cuy. Oke, kita ketemu lagi. Ya, jadi Gak akan lama kok. Ya. Matiin dulu lah. Gimana? Oke, kita kembali lagi teman-teman. Tak terasa kita sudah di ujung acara ya. Udah di ujung pembahasan topik. Kami sudah menarik kesimpulan dari obrolan kita tadi. Teman-teman, sistem patrilineal dan matrilineal adalah dua sistem kekeluargaan yang berbeda dalam menghitung garis keturunan dan warisan.
Patrilineal menghitung garisan keturunan berdasarkan garis ayah, dan sedangkan matrilineal kebalikannya dari garis keturunan ibu. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan memahami perbedaan antara keduanya dapat membantu kita memahami bagaimana masyarakat yang berbeda mengatur struktur keluarga dan masyarakat mereka. Ya, betul. Ya, sebelum kita tutup mungkin ada kata-kata bijak dari Kak Lukman, boleh? Kata-kata bijak ya. Ya. Sebentar. Saya tidak nyiapin. Kok tiba-tiba kata-kata bijak? Sebentar. Ini aja deh. Sebelum kita tutup kata-kata bijak dulu, Bandi. Kita itu ini tuh spoiler aja kali ya. Gak usah spoiler sih, emang ini buat itu ya. Ini tuh adalah tugas bahasa Indonesia kita. Dan apabila berkenan, kita akan buat series ini menjadi lebih panjang. Kita akan bikin podcast seperti ini. Podcast kita apa? Podcast Gaya Culture. Oke. Oke, kata-kata bijak dari saya, teman-teman. Ayah adalah tiang yang kuat dan ibu adalah hati yang lembut. Garis keturunan bukan hanya tentang darah, tapi juga tentang cinta dan kasih sayang. Garis keturunan adalah benang merah yang menghubungkan kita dengan leluhur kita. Warisan adalah hadiah yang berharga dari orang tua kita. Mungkin itu saja dari kami. Saya Lukman Harli Nugraha. PGK, passwordnya Podcast Gaya Culture. Iya lagi. Saya Lukman Harli Nugraha. Saya Padli. Bye.